kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, sukacita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, pimpinan persekutuan dengan Roh Kudus hari ini akan menyertai ibadah kita. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam ibadah hari Minggu bersama dengan Jemaat GKI Gunung Sinai untuk 13 September 2020, dan pagi hari ini saya akan memimpin ibadah kita. Kiranya sukacita Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan untuk membuka kebersamaan kita, mari kita menaikkan pujian Kemenangan Iman nomor 239 dengan bersukacita. Kemenangan Iman nomor 239, Intan dan Permata, ayat yang pertama dan bagian kor. Engkau cari intankah guna tajuk Al-Masih? Ingat dalam limbahan ada intan yang permai. Intan-intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanmu. Ia cari lalu bawa guna tajuk sultanmu. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena anugerah Tuhan, kami boleh ada sampai pada pagi hari ini untuk bersama-sama bersukacita di dalam ibadah kami ya Tuhan Yesus, yang Engkau perkenankan untuk kami lakukan bersama-sama dari rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus yang menyertai ibadah kami ini dari awal sampai dengan berakhirnya, melalui puji-pujian, doa, dan juga firman yang akan kami terima bersama di pagi hari ini. Kami serahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita melanjutkan pujian kita dari Kemenangan Iman nomor 239, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Jiwa yang telah sesat darihu sebab lemah, ada panggil dan seru, bantun dari sukarnya. Jemaat Tuhan, kami silakan untuk menjalankan persembahan di tempat masing-masing. Mari kita memberikan dengan penuh sukacita. Jiwa yang telah sesat darihu sebab lemah, ada panggil dan seru, bantun dari sukarnya. Intan-intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanmu. Ia cari lalu bawa guna tajuk sultanmu. Bawalah kepadanya intan yang disucikan dengan darah yang kudus hingga suci cemerlang. Intan-intan dan permata,
jiwa-jiwa Tuhanmu, biar cari lalu bawa guna tajuk sultanmu. Ayat yang keempat, dan sebentar bila telah kita pun berhimpunlah, itu tampak amat terang serta bergemilanglah. Intan-intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanmu, biar cari lalu bawa guna tajuk sultanmu. Intan-intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanmu, biar cari lalu bawa guna tajuk sultanmu. Terpuji nama Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati jemaat Tuhan yang telah ambil bagian dalam persembahan pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama selanjutnya bersatu di dalam doa syafaat. Saya pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kalau pagi hari ini kami masih boleh diberikan kesempatan kembali untuk bersekutu. Dan bahkan di tengah persekutuan kami ini, kami telah juga mengambil bagian melalui pelayanan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati untuk jemaat Tuhan yang boleh ambil bagian pada pagi hari ini, maupun jemaat Tuhan yang belum berkesempatan namun mempunyai kerinduan untuk bersama-sama melayani Tuhan lewat persembahan dalam jemaat kami. Engkau yang memberkati kami sekalian ya. Kami kembalikan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus, kami datang kepadamu untuk bersama-sama menaikkan syafaat kami kepadamu ya Bapa, dengan segala pergumulan yang ada pada kami, baik itu untuk bangsa dan negara yang saat ini kami juga doakan. Secara khusus kami berdoa untuk Kepala Negara kami, Bapak Presiden Jokowi bersama dengan wakil dan jajarannya. Kami dukung selalu dalam doa supaya mereka semuanya dapat memimpin bangsa dan negara kami dengan bijaksana, secara khusus di tengah pandemi yang ada di dalam bangsa dan negara kami ini, bahkan untuk seluruh dunia ini ya Tuhan, di mana segala sesuatunya berjalan dengan kesusahan yang dirasakan oleh masing-masing masyarakat. Oleh karena itu biarlah sebagai kepala negara Engkau yang memberikan hikmat kepadanya untuk mengambil kebijakan dengan sebaik-baik mungkin ya Bapa. Kami juga berdoa untuk provinsi kami dan secara khusus juga kota di mana kami berada saat ini, Samarinda, di mana beberapa bulan yang akan datang akan menjalankan pemilihan kepala daerah. Kiranya Tuhan Yesus yang memberikan pemimpin yang terbaik bagi kota kami ini ya Tuhan. Dan dalam prosesnya juga Tuhan memberikan keamanan di dalam kami bermasyarakat, menjalankan proses demokrasi ini ya Tuhan Yesus. Dan biarlah kami memperoleh hasil yang terbaik, karena kami juga turut menyerahkan proses ini ke dalam tangan Tuhan. Kami turut berdoa untuk pelayanan yang ada di muka bumi ini, dan secara khusus lagi yang ada di bangsa dan negara kami, melalui denominasi gereja kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, kiranya Engkau memberkati para hamba Tuhan yang Tuhan tempatkan di mana saja, baik di kota, di desa, baik itu dari pusat, wilayah, daerah, sampai dengan jemaat yang ada di lokal ya Tuhan Yesus. Engkau yang turut memberkati pelayanan yang ada ya Bapa, secara khusus yang ada di gereja kami juga Tuhan. Engkau sebagai kepala gereja kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar kiranya Engkau yang menuntun setiap pelayanan yang ada dalam jemaat kami ya Bapa. Kami mohon supaya kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang melawat setiap anak-anak Tuhan dalam jemaat kami lewat pelayanan-pelayanan yang ada, secara khusus di masa-masa sulit sekarang ini. Apabila ada di dalam jemaat kami yang dalam pergumulan berat, baik secara ekonomi ataupun sakit penyakit, kiranya Tuhan Yesus tengah keterbatasan kondisi yang ada saat ini ya Bapa, boleh tetap dikuatkan,
secara khusus mungkin melalui firman yang didengar di mana saja, melalui media apa saja ya Tuhan. Biarlah itu kiranya dapat menguatkan iman jemaat Tuhan. Dan juga kalau ada perkunjungan-perkunjungan yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan pun Tuhan turut memberkati itu semuanya, supaya dapat membangkitkan, menguatkan iman jemaat Tuhan melewati masa-masa sulit saat ini ya Bapa. Berkati setiap keluarga demi keluarga dalam jemaat kami dengan pergumulan mereka masing-masing, pribadi lepas pribadi ya Tuhan, baik itu yang bergumul tentang pekerjaan, pendidikan, rumah tangga ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan punya solusi atas setiap permasalahan kehidupan kami. Oleh karena itu, biarlah kiranya melalui doa ini Tuhan, kami dikuatkan dan diingatkan kembali untuk menyerahkan segala pergumulan kehidupan kami hanya kepadamu yang mempunyai segala solusi atas segala apa yang kami lewati dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan untuk kami boleh selalu datang kepada Tuhan, dan pada pagi hari ini juga lewat sepaat kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Bahkan ibadah kami dan pelayanan firman yang akan kami terima pagi hari ini pun kami serahkan ke dalam tangan Tuhan supaya kami boleh diberkati. Kami tutup doa syafaat kami ini di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita akan bersama-sama menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita yakin dan percaya Tuhan akan menguatkan kita pada pagi hari ini, karena Dia mengerti, Dia jauh tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Semoga apa yang kita akan terima pagi hari ini, kita yakin dan percaya Roh Kudus akan menguatkan iman percaya kita kepadanya. Kita naikkan pujian, Dia mengerti. Biarlah kiranya ini menjadi pernyataan iman dalam kehidupan kita. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata.
Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Pada hambanya saya persilakan. Salam, selamat pagi, selamat beribadah kepada Tuhan. Dan yang pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Badan Pengurus Jemaat yang sudah memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan renungan singkat pada pagi hari ini. Sebelumnya kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang hamba sembah, di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, hamba-Mu mengucap syukur untuk waktu ini. Tuhan kiranya memberkati kami sekaliannya dengan kuasa Roh yang kudus dan menuntun hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini untuk menjadi saluran berkat bagi jemaat. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, menyembah Engkau. Haleluya, amin. Mari kita membuka firman Tuhan yang terdapat dalam Matius pasal 12 ayat 22 sampai dengan ayat 37. Yesus dan Beelzebul. Kemudian dibawanyalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu, lalu Ia menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, "Ia ini agaknya anak Daud." Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, "Dengan Beelzebul penghulu setan, ia mengusir setan." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas hartanya apabila tidak diikat dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapakah yang tidak bersama aku, ia akan melawan aku. Dan siapa yang tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikannya. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula lah buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula lah buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya. Yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena itu menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, judul perikop yang kita baca baru-baru ini, Yesus dan Beelzebul. Di sini kita melihat dua sosok
Sosok yang pertama adalah Yesus, Tuhan Juru Selamat kita. Sosok ini yang kita akui sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia yang telah bangkit dari antara orang mati. Dia yang telah menang atas maut. Dan dialah yang menguasai alam semesta ini. Karena dia adalah pribadi Allah itu sendiri. Sosok yang kedua adalah Beelzebul. Menurut kamus Alkitab, Beelzebul adalah nama kepala roh-roh jahat dan setan-setan. Itu berarti bahwa Beelzebul adalah bos daripada roh-roh jahat dan setan-setan. Saudara-saudara, dalam kehidupan manusia hanya ada dua kekuatan yang dapat mempengaruhi manusia. Yang pertama kekuatan Allah yang ada dalam Yesus Kristus melalui kuasa rohnya yang kudus. Dan yang kedua adalah kekuatan dari roh-roh jahat dan setan-setan. Tema kita pada pagi hari ini adalah Roh Kudus, kuasa penyembuhan. Ada beberapa hal pada bagian ini yang akan kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, Roh Kudus memberikan kesembuhan. Dalam ayatnya yang ke-22, kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu, lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu ini menjadi berkata-kata dan melihat. Inilah orang yang dipulihkan oleh Tuhan Yesus dan yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Orang yang dibawa kepada Yesus ini, orang yang dirasuk setan. Di sini tidak dikatakan bahwa orang bisu dan tuli ini adalah sejak lahir. Ya. Kemungkinan besar keadaan orang buta dan tuli dan bisu ini karena dirasuk setan. Jadi dia tidak dari dalam kandungan ibunya. Dan saya sangat yakin bahwa buta dan bisu ini karena dirasuk setan. Saudara-saudara, orang ini cukup mengalami penderitaan. Dua penderitaan sekaligus yang dia rasakan. Yang pertama adalah penderitaan secara jasmani, secara fisik, dia buta dan juga dia bisu. Yang kedua, dia menderita secara rohani. Mentalnya sangat-sangat terganggu. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, satu-satunya kekuatan yang dapat menyembuhkan, yang dapat memulihkan orang yang dirasuk setan ini adalah kuasa Yesus Kristus melalui kekuatan rohnya yang kudus. Aplikasinya dalam kehidupan kita, pada bagian ini, tidak ada perkara yang tidak dapat Yesus lakukan bagi kita. Segala macam persoalan yang kita hadapi, pasti ada jalan keluar dalam tangan Tuhan. Dan kita bersyukur karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang sanggup berbuat segala hal yang mustahil sekalipun bagi kita. Pertanyaannya, sudahkah kita menaruh pengharapan kita sepenuhnya? Apakah kita berharap 100% hanya kepada kuasa Tuhan Yesus dan membiarkan Roh Kudusnya bekerja dalam kehidupan kita dengan leluasa sehingga mengalami proses kesembuhan baik itu secara rohani maupun itu secara jasmani? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam bagian yang kedua. Roh Kudus mengubah pola berpikir kita. Ayatnya yang ke-22. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Saudara, apa yang terjadi setelah peristiwa penyembuhan kepada orang yang dirasuk setan ini? Pola berpikir semua orang banyak saat itu
pola berpikir orang-orang yang hadir di tempat itu mengalami perubahan. Mereka memiliki pola berpikir yang baru. Mereka menjadi takjub. Mereka menjadi heran melihat mujizat yang terjadi. Mereka berkata, "Ia ini agaknya anak Daud." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tadinya mereka tidak mengenal orang yang membuat kesembuhan tersebut. Sesaat kemudian mereka berkata, agaknya ia ini anak Daud. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat mereka dari tidak tahu menjadi tahu? Saya sangat-sangat yakin ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang mengubah pola berpikir mereka menjadi baru, bahwa ada sosok orang yang luar biasa yang mengerjakan semuanya ini. Sampai mereka takjub, sampai mereka kagum dan heran melihat pengalaman dalam peristiwa mujizat ini. Saudara-saudara, kalau Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, pola berpikir kita perlahan-lahan pasti akan berubah kepada pemahaman yang benar tentang pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Dulu kita secara rohani kita buta. Dulu kita secara rohani kita adalah orang-orang yang bisu. Memang terkadang harus melalui sebuah proses yang panjang untuk memahaminya. Itu sangat-sangat tergantung dari ketaatan kita dalam melakukan kehendak-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Aplikasinya bagi kita, banyak mujizat yang kita alami tanpa kita sadari dalam kehidupan ini. Banyak hal yang dapat membuat kita takjub dengan segala yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita takjub dengan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita di dalam kita mengiring Tuhan. Kita takjub dengan alam semesta yang Tuhan buat untuk kita. Kita takjub karena Roh Kudus yang berkata seperti itu. Wow, luar biasa ya Tuhan menciptakan alam semesta ini. Kita menjadi takjub, beda dengan orang yang belum mengenal Tuhan. Mereka tidak akan melihatkan hal itu sesuatu yang mengagumkan, ya. Kita juga takjub dengan pemeliharaan Tuhan setiap hari buat kita. Banyak hal lain lagi yang kita sebutkan satu persatu di sini yang dapat membuat kita takjub. Yang pada akhirnya kita akan menaikkan syukur kita kepada Tuhan, memuliakan namanya di dalam Yesus Tuhan Juru Selamat kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pertanyaannya buat kita sekalian. Sejauh mana kita membiarkan, sejauh mana kita memaksimalkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, sehingga pola berpikir kita menjadi baru, pemahaman kita menjadi baru, pengertian kita tentang Yesus Kristus menjadi baru karena kita melihat mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk pada poin yang ketiga. Roh Kudus menghadirkan kerajaan Allah. Ayatnya yang ke-28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Pada bagian ini kita akan melihat kehidupan orang yang dirasuk setan ini. Ia telah disembuhkan oleh Yesus, ia sudah dipulihkan, dia telah dimenangkan dari kuasa Beelzebul. Apa yang terjadi pada orang ini selanjutnya? Firman Tuhan, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepada orang tersebut. Saudara-saudara, suasana kerajaan Allah yang sudah datang pada orang ini, yang sudah menyembuhkan dia ini. Kita tahu bahwa orang ini mengalami kemuliaan Tuhan. Karena
suasana kerajaan Allah. Ya, kerajaan Allah itu kita tahu belum ada di bumi ini. Kerajaan Allah itu masih di sorga sana. Tetapi suasana kerajaan Allah yang terus kita minta kepada Tuhan, yang Tuhan Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami. Dia mengajarkan kita supaya kita minta, datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu. Nah, suasana kerajaan Allah itu, ya, kita minta untuk hadir dalam kehidupan kita. Suasana kerajaan Allah itu kita minta untuk hadir dalam keluarga kita. Suasana kerajaan Allah itu kita minta untuk hadir dalam jemaat kita. Suasana kerajaan Allah itu kita minta hadir di tempat kita tinggal, di lingkungan keluarga kita. Suasana kerajaan Allah itu kita minta hadir dalam bangsa kita yang kita cintai, hadir di bumi ini. Begitu ya, kita minta kerajaan Allah itu dalam kehidupan kita. Makanya Yesus bilang, apabila Roh Kudus itu bekerja, sesungguhnya kerajaan Allah itu datang kepada orang ini. Nah, kita pasti yakin dan percaya orang yang mengalami mujizat pasti akan mengalami suasana kerajaan Allah. Ada banyak kesaksian apabila orang itu dijumpai oleh Tuhan Yesus terjadi mujizat, orang itu katanya akan merasakan kedamaian yang luar biasa. Nah, itulah salah satu contoh ya, orang yang mengalami kehadiran kerajaan Allah itu dalam kehidupannya. Saudara-saudara, mengapa kita harus minta kerajaan Allah itu hadir dalam kehidupan kita? Karena iblis itu tidak suka dengan kedamaian yang terjadi di mana-mana. Iblis tidak suka. Karena Tuhan Yesus itu tahu itu adalah musuh kita yang harus kita lawan ya. Dan dia mengajarkan agar kita minta kerajaan Allah itu, suasana kerajaan Allah itu ada dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mengapa kita minta kepada Roh Kudus untuk menghadirkan suasana kerajaan Allah? Karena Roh Kudus itu adalah pribadi Allah Bapa itu sendiri. Jadi kita jangan menganggap enteng Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah pribadi Allah itu sendiri. Ya, yang kita percayai. Dan kita bersyukur pada saat ini, luar biasa firman Tuhan ini, mari kita harus selalu menghadirkan Roh Kudus supaya kita dapat mengalahkan kuasa-kuasa si jahat dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami telah mendengarkan sedikit renungan tentang kuasa-kuasa si jahat. Dan kami bersyukur karena kami diberikan kuasa oleh Tuhan sebagai anak Allah untuk meminta kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kami, meminta kehadiran kerajaan Allah dalam kehidupan kami, sehingga suasana damai itu kami rasakan setiap saat, sekalipun kami banyak mengalami segala permasalahan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Hanya Roh Kudus saja yang hamba andalkan untuk kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan ini. Dan kami sangat yakin dan percaya bahwa Roh Kudus itu sanggup bekerja memberkati manusia di dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.